Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakta menarik tentang Abraj al-Bait yang puncaknya seperti tanduk setan ini ternyata dibuat oleh keluarga bin Laden, keluarga Osama bin Laden. Abraj al-Bait dikelola oleh jaringan Fairmont Hotel, Benjamin Sui. Ia seorang tokoh Zionis Yahudi dan banker kenamaan dunia. Adalah pendiri Fairmont pada tahun 1945. Fairmont ini juga mengelola banyak kasino dan pusat judi di Monte Carlo, Las Vegas, dan lainnya. Jika dilihat, puncaknya mirip tanduk setan yang sering disebut Nabi di berbagai hadis seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan sebagainya. Ibnu Umar berkata, Nabi berdoa, "Ya Allah, berkahilah kami pada negeri Syam dan Yaman kami." Mereka berkata terhadap Najd kami. Beliau berdoa, "Ya Allah, berkahilah Syam dan Yaman kami." Mereka berkata, "Dan Najd kami." Beliau berdoa, "Ya Allah, berkahilah kami pada negeri Syam." "Ya Allah, berkahilah kami pada negeri Yaman." Maka saya mengira beliau bersabda, "Najd pada kali yang ketiga." Di sana Najd terdapat kegoncangan-kegoncangan gempa bumi, fitnah-fitnah, dan di sana pula munculnya tanduk setan. Hadis riwayat Bukhari. Adalah mengherankan saat banyak situs-situs bersejarah Islam dihancurkan oleh kaum ekstremis karena dianggap bisa merusak kemurnian tauhid. Namun di sisi lain, pembangunan situs-situs dengan simbol iblis semakin banyak dan sama sekali tidak mendapatkan gangguan. Hal inilah yang membuat banyak kalangan percaya jika kerajaan Saudi Arabia sesungguhnya adalah kerajaan yang tidak Islami. Karena selain terus-menerus berteman dengan musuh-musuh Islam dan memusuhi para mujahidin yang berjihad demi tegaknya kalimat tauhid di seluruh bumi Allah, sistem pemerintahan Saudi juga menyalahi sunnah Rasul. Sistem kekuasaan berbentuk kerajaan adalah asing bagi Rasul dan sejarah sahabatnya pada generasi awal. Dalam sejarahnya, Islam hanya mengenal kekhalifahan, bukan yang lain. Berikut adalah sebagian dari simbol-simbol iblis yang memenuhi wilayah Saudi Arabia. Abraj al-Bait Tower, ketika tanduk setan ditempatkan lebih tinggi dari lafaz Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menara Abraj al-Bait atau kompleks Abraj al-Bait adalah sebuah kompleks bangunan yang terletak di kota Mekah, Arab Saudi, tepat di atas Ka'bah, kiblat umat Islam. Kompleks bangunan ini dirancang oleh para arsitek dari Dar al-Handasa Architect dan pelaksanaan pembangunannya dilakukan oleh Saudi Bin Laden Group. Lokasi menara ini berada di seberang jalan Masjidil Haram, salah satu masjid suci umat Islam. Zionis Yahudi mengelola Abraj al-Bait. Walau di dalam naskah resmi Abraj al-Bait ini diperuntukkan bagi kaum muslim, namun pada kenyataannya Abraj al-Bait dikelola oleh jaringan Fairmont Hotel, Benjamin Sui sebagai tokoh Zionis Yahudi dan banker kenamaan dunia. Adalah pendiri Fairmont pada tahun 1945. Fairmont ini juga mengelola banyak kasino atau pusat judi di Monte Carlo, Las Vegas, dan lainnya. Aneh saja jika penguasa Saudi Arabia begitu permisifnya dengan membolehkan perusahaan Maksid dan Zionis ini mengelola sebuah kompleks hotel yang berdiri sangat megah mengangkangi Baitullah dan kompleks Masjidil Haram. Bulan Sabit, tanduk setan. Sebenarnya telah dikenal oleh umat Islam awal. Dalam kitab hadis Sahih tulisan Bukhari yang dianggap sebagai kitab paling afdal oleh sebagian besar umat Islam disebutkan, suatu hari Rasulullah berkata pada orang-orang sambil menunjuk ke rumah Aisyah istri Rasulullah, "Disinilah sumber fitnah, tempat munculnya tanduk setan." Beberapa saat sebelum meninggal, Rasulullah memberikan perintah kepada umat Islam untuk menyingkirkan segala simbol kekotoran dari sekitar kota suci Mekah dan Jazirah Arab. Untuk itu, beliau memerintahkan pengusiran orang-orang kafir dan musyrik dari tanah Arab. Namun kita bisa menyaksikan sendiri saat ini. Amanat Rasulullah tersebut telah dikhianati oleh orang-orang Arab Saudi. Mereka mengundang pasukan kafir Amerika untuk membangun markas di Jazirah Arab.
Para pembela rejim Saudi boleh saja berdalih membela pembangunan Menara Ka'bah yang menempatkan simbol tanduk setan di puncaknya dengan dalih Rasulullah pernah bersabda bahwa Dajjal atau iblis dalam wujud fisik tidak bisa memasuki Mekah yang dijaga ribuan malaikat. Jadi tidak mungkin simbol serupa tanduk di atas Menara Ka'bah adalah simbol tanduk setan. Namun beliau Rasulullah juga tidak pernah mengatakan bahwa para penganut iblis tidak bisa memasuki dan menguasai Mekah. Setelah penghancuran tempat-tempat bersejarah umat Islam di sekitar Mekah dan Madinah, termasuk penghancuran rumah Rasulullah dan kemudian penempatan prajurit-prajurit kafir Amerika Yahudi di Jazirah Arab, maka tak bisa diragukan lagi bahwa pembangunan menara tanduk setan di atas Ka'bah adalah bukti telah berkuasanya Zionis atas kota suci Mekah. Maka, jadi beralasan jika salah satu misi Imam Mahdi kelak adalah membebaskan Mekah dari kejahilan dan kemusyrikan. Dan yang pasti tiba masanya nanti 3 hentakan terpisah nyata jelas adanya berlarian menuju tuannya. Wallahu a'lam bishawab. Tahun 1790, John Michel Inggris dan Pierre Simon Prancis mengatakan di langit ada bintang-bintang tersembunyi. Setelah itu pada 1915, teori relativitas Einstein memperkirakan adanya benda-benda tersebut di angkasa yang mempunyai pengaruh pada waktu dan tempat. Dan akhirnya pada tahun 1957, John Lair berkebangsaan Amerika bicara tentang black holes sebagai efek dari keruntuhan bintang-bintang. Tahun 1944, para ilmuwan dengan menggunakan teleskop Hubble menetapkan adanya benda tak terlihat di garis edar M87 yang sekitarnya dikelilingi oleh gas. Mereka memperkirakan berat benda tersebut 3 miliar kali lipat dari berat matahari. Dari sinilah ilmuwan kemudian menamainya black hole. Istilah tersebut diartikan sebagai suatu wilayah di suatu tempat yang mengalami tekanan sangat dahsyat hingga terkumpul di sana benda-benda dengan ukuran sangat padat sekali dan tidak ada satupun yang meninggalkan tempat itu hingga cahaya sekalipun. Black hole terbentuk ketika sebuah bintang besar runtuh karena bahan bakarnya telah habis. Black hole sini tidak terlihat, namun punya tarikan gravitasi sangat kuat terhadap benda-benda di sekitarnya. Dengan kata lain, black holes bisa terjadi jika sebuah bintang yang mempunyai berat 20 kali lipat dari matahari kehabisan bahan bakarnya. Istilah black hole sendiri sebenarnya kurang tepat sebab diartikan sebagai lubang hitam, yang berarti menunjukkan tempat kosong di langit berwarna hitam. Padahal kenyataannya bintang tersebut mempunyai berat berjuta-juta kali berat matahari. Ini berarti bukan lubang hitam di langit, karena tidak ada yang tahu warnanya, tetapi benda yang sangat besar berupa bintang yang tak terlihat. Sebuah benda untuk melepaskan diri dari gaya gravitasi haruslah meluncur dengan sangat cepat. Untuk ukuran bumi, benda tersebut harus dilesatkan dengan kecepatan 11 km per detik. Sementara di black holes, cahaya yang mempunyai kecepatan 300.000 km per detik saja tidak mampu melepaskan diri dari gravitasinya. Inilah kemampuan black holes yang mengerikan. Salah satu ilmuwan barat pernah membuat pernyataan tentang black holes. Ia menciptakan kekuatan gravitasi yang sangat besar yang bekerja seperti vakum cleaner alam yang tak terlihat. Ketika ia bergerak, ia akan menelan setiap yang dijumpainya. Bahkan tidak ada cahaya yang bisa meloloskan diri darinya. Pernyataan ilmuwan di atas dapat disimpulkan menjadi 3 item besar. 1. Invisible, benda tak terlihat. 2. Vacuum cleaner, gravitasi penyedot apa saja. 3. Move, yang bergerak dengan terus-menerus. Statement ilmuwan ini baru keluar tahun 2006.
Alangkah mengejutkannya, manakala Al-Quran ternyata telah memberikan detailnya 15 abad silam hanya lewat petikan 2 ayat pendek. Fala uqsimu bi khunnas al-jawaril khunnas. Quran Surat At-Takwir ayat 15 hingga 16. Pada ayat tersebut Allah bersumpah dengan bintang-bintang jika kita simpulkan akan menjadi demikian. 1. Khunnas, yang tersembunyi dan tidak terlihat selamanya, invisible. 2. Al-jawari, yang beredar dan bergerak dengan kecepatan tinggi, move. 3. Kunnas, yang menelan semua yang dilaluinya. Inilah kerja dari vacuum cleaner. Maha suci dan maha besar Allah yang telah menurunkan Al-Quran lewat Rasulnya sebagai mukjizat tak terbantahkan sepanjang masa. Black hole dalam Al-Quran. Barangkali penemuan kosmologi modern terpenting adalah apa yang disebut black hole, lubang hitam, yang menunjuk kepada bintang-bintang yang sangat berat masanya. Bintang merupakan entitas yang melewati fase pembentukan, kemudian ia membesar dan berkembang hingga sampai fase kematian. Black hole itu berada pada fase terakhir. Ketika volume bintang itu berkembang dengan skala yang besar, maka gravitasinya meningkat hingga batas-batas yang sangat besar, sehingga ia menarik segala sesuatu hingga cahaya tidak bisa terlepas dari gravitasinya yang besar. Karena itu, kita tidak mungkin melihat benda ini selama-lamanya, karena ia sangat tersaljui. Dan karena itulah ia disebut black hole. Para ilmuwan menyatakan bahwa benda ini berjalan di alam semesta dengan kecepatan yang tinggi dan menarik setiap benda yang mendekatinya. Seandainya kita meminta para astronom untuk mendefinisikan makhluk yang menakjubkan ini secara ilmiah dan sesuai dengan penemuan mereka yang paling baru, maka mereka akan mengatakan, 1. Black hole adalah bintang yang berat masanya dan tersaljui sehingga tidak bisa dilihat. 2. Makhluk ini berjalan dengan kecepatan mencapai puluhan ribu kilometer per detik. 3. Black hole menarik, menekan, dan membersihkan setiap sesuatu yang ditemuinya dalam perjalanannya. Sekarang kita merujuk kepada isyarat Al-Quran mengenai benda tersebut. Allah berfirman yang makna harfiahnya sebagai berikut, maka aku bersumpah dengan khunnas yang berjalan lagi menyapu. Quran Surat At-Takwir ayat 15 hingga 16. Mari kita cermati maknanya dan sejauh mana kesesuaiannya dengan data-data sains modern. Kata khunnas berarti sesuatu yang tidak terlihat selama-lamanya. Kata ini terbentuk dari kata khanasa yang berarti tersaljui. Karena itu setan dalam surat An-Nas disebut khannas karena ia tidak terlihat. Kata al-jawari berarti yang berjalan atau berlari, dan al-kunas terambil dari kata kanasa yang berarti menarik sesuatu yang dekat dan menghimpun kepada dirinya dengan kuat. Dan inilah yang benar-benar terjadi pada black hole, tepat seperti yang dibicarakan Al-Quran. Al-Quran mengungguli astronom. Sains menyebut benda ini dengan black hole, tetapi penamaan ini tidak tepat karena istilah hole berarti kosong dan itu sama sekali berlawanan dengan bintang-bintang yang memiliki massa yang berat sekali. Dan kata black juga tidak tepat secara ilmiah karena benda ini tidak memiliki warna karena ia tidak bisa mengeluarkan suatu cahaya yang bisa dilihat. Karena itu kata khunnas adalah kata yang mendeskripsikan hakikat makhluk tersebut secara tepat. Dan kata khunnas yang berarti menyapu itu kita temukan di akhir artikel-artikel ilmiah tentang makhluk ini. Bahkan para ilmuwan menyatakan benda itu menyapu ruang angkasa. Gambar di atas menunjukkan letupan suatu bintang karena kehabisan seluruh bahan bakarnya dan ia mulai membentuk black hole atau khunnas. Karena energi pada bintang ini tidak lagi cukup baginya untuk eksis sebagai bintang. Inilah yang mengakibatkan bintang itu memudar dan meningkat gravitasinya. Dan karena itu Al-Quran menyebut benda ini dengan kata al-jawari, al-khunnas yang berarti yang berjalan dan berlari. Bagaimana ilmuwan melihat benda ini? Bagaimana ia bisa dilihat sedangkan ia tidak mengeluarkan pancaran cahaya? Muncul pemikiran dari seorang peneliti bahwa black hole itu memiliki ukuran tertentu dan ia berjalan di ruang angkasa. Ia pasti akan lewat di depan sebuah bintang sehingga cahayanya tertutup dari kita. Seperti kejadian gerhana matahari,
Setelah ide itu dilaksanakan dan terbukti benar, maka para ilmuwan sepakat bahwa cahaya bintang tersebut tertutup karena lewatnya black hole, sehingga mengakibatkan tertutupnya pancaran cahaya yang bersumber dari bintang tersebut. Hal itu terjadi selama jangka waktu tertentu. Kemudian bintang tersebut kembali menunjukkan sinarnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.